Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in amma ba'd. Ahibati fillah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu sehingganya Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin ana mohon maaf telat tadi. Qadar Allah kena terjebak hujan di Pesawaran. Setelah masjid Masjid Islamic Center kesana sedikit hujan. Hujan. Alhamdulillah masih bisa bertemu dengan antum-antum semua dan alhamdulillah nggak diliburkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan adanya hujan, dengan adanya jarak yang jauh, maka semoga pahalanya Allah Subhanahu wa taala berikan lebih melimpah. Karena Rasulullah mengatakan innama ajruki ala qadri nasabiki. Sesungguhnya pahala itu bisa ditambah karena adanya ujian, karena adanya kesulitan. Jika memang ketika kita berangkat ke sini dalam keadaan hujan atau dalam keadaan jauh dari masjid ini, maka bisa jadi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aslinya pinginnya malam ini belajar hadis, belajar fikih, cuma kata Allah belum sampai bukunya Pak ya. Katanya tetap ini dulu, belajar akidah dulu atau belajar manhaj. Ya, tapi tidak apa-apa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan pembelajaran kita malam hari ini. Baik. Kemarin sudah kita bahas berkenaan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwasannya banyak kebohongan-kebohongan yang ada yang dinisbatkan kepada beliau, yang mana beliau ya namanya manusia. Makanya ahibati fillah, mungkin termasuk juga faedahnya tatkala kuburan itu nggak dikasih nama seperti itu, agar tidak disembah-sembah. Makanya kita lihat kuburan Baqi itu ada namanya nggak? Nggak ada namanya. Ini untuk apa? Untuk mencegah adanya kesyirikan yang dinisbatkan kepada orang yang ada dalam kubur tersebut. Makanya dalam Islam yang seperti itu sudah dibendung oleh syariat. Karena Syekh Al-Utsaimin beliau mengatakan ad-din ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i syarri anhum ad-darar. Jadi agama itu datang untuk mencegah keburukan, dan keburukan yang paling buruk di muka bumi ini adalah syirik. Makanya dibendung oleh syariat agar tidak ada kesyirikan. Kemudian yang berikutnya di sini muallif atau penulis mengatakan ya'murunallahu subhanahu wa ta'ala an na'tasima jami'an bil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Di sini Al-Qur'annya bukan sedikit, satu ayat, dua ayat, satu juz, dua juz, tapi semuanya kita berna'tasim, kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Karena memang dari dulu Al-Qur'an itu sangat menakjubkan jemaah. Bahkan Al-Qur'an itu untuk orang kafir itu juga luar biasa. Disebutkan ada kisah, ini kisahnya sangat luar biasa. Ada dokter spesialis kulit. Dokter spesialis kulit yang ini sangat terkenalnya luar biasa. Yang mana beliau sering sekali mengadakan pertemuan untuk dokter-dokter ternama lah, sering ajak kumpul bareng di negaranya, aku lupa negaranya apa, karena dikumpulkan. Nah, beliau itu sering mendapatkan penghargaan karena hebat, sering mendapatkan penghargaan, dan dia kafir, dan dia masih kafir. Kemudian hebat fillah,
yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kejadian yang mana membuat dia berubah agamanya menjadi Islam. Karena dia meneliti, karena orang-orang yang cerdas, kalau misalkan orang kafir cerdas biasanya masuk Islam. Nah biasanya kalau misalkan orang-orang kafir yang tidak masuk Islam berarti apa Pak? Berarti apa Pak? Jenengan yang ngomong ya. Jenengan yang ngomong. Nah biasanya mereka tuh yang bodoh, yang tidak mau mendalami agamanya mereka sendiri. Jika memang mereka mendalami agama mereka sendiri, misalnya mereka akan masuk Islam juga. Karena agamanya mereka itu nggak logis, nggak rasional. Masa patung disembah. Nah, kemudian kita lanjut kembali ke dokter spesialis kulit tadi. Nah, dokter spesialis kulit tadi memang punya satu penemuan yang sangat menakjubkan. Tatkala diundang di majelisnya untuk memaparkan satu penemuan dia yang sangat hebat. Penemuannya itu bahwasannya saraf-saraf yang ada nempel di kulit kita itulah yang merasakan sakit. Adapun dagingnya itu tidak merasakan sakit. Jadi tatkala kita di black ini disayat misalkan, itu yang sakit itu kulitnya aja. Dagingnya enggak. Jadi sakitnya ini itu cuma kulit saraf-saraf kulit itu yang nempel di daging kita, itu yang sakit. Dagingnya enggak. Makanya untuk menjadikan orang-orang yang dihadapan yaitu profesor-profesor semua yakin dengan penemuannya dia, maka dipanggillah satu orang, kayak Mas maju Mas atau Mbak atau pokoknya suruh maju satu orang. Dia punya habis kebakar kan, kalau habis kebakar kulitnya itu melopek ya, jadi tinggal daging. Dipotonglah sama dokter tersebut. Sakit nggak Pak? Nggak sakit. Kemudian semua yang ada di hadapannya dia terpukau semua, tepuk tangan. Karena hebat sekali. Ini penemuan yang luar biasa. Nggak ada lagi penemuan yang hebat seperti ini. Dia menemukan bahwasannya yang sakit itu kulit bukan daging. Kemudian ada dua orang muslim. Yang orang muslim itu tahu Al-Quran. Pak Profesor dokter. Jadi kita akan mengimplementasikan, menyamakan dengan Al-Quran. Penemuan Anda dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran sudah disebutkan, dari dulu sudah disebutkan bahwasannya yang sakit itu kulit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 56. Allah mengatakan, "Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab." Tatkala penduduk neraka kulitnya sudah ngopek-ngopek, mereka sudah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulitnya ini sudah enggak ada. Badalnahum, kami ganti lagi kulit mereka dengan kulit yang baru. Tujuannya apa? Liyadzuqul adab, agar merasakan adab. Jadi kulit ini aja dibakar sama Allah udah luar biasa. Dalam ayat tersebut menerangkan bahwasannya yang sakit itu kulit. Tulang kita kalau misalkan dipukul dari sini mungkin sakit ya. Mungkin kalau sudah di dalam mungkin udah gak sakit lagi. Karena yang merasakan sakit apa? Kulitnya. Kemudian dia si dokter tersebut mengatakan, tuh ya Al-Qurannya sini, saya pengen lihat. Terus akhirnya dibawakanlah Al-Quran yang berbahasa Inggris, terjemah bahasa Inggris, karena dia ngomongin bisa bahasa Inggris kan. Dibuka sama dia ayat 56 surat An-Nisa yang menerangkan bahwasanya yang merasakan sakit itu kulit bukan daging. Kemudian dia baca, akhirnya dia mengatakan, tuntun saya untuk masuk ke dalam agama, yaitu ke dalam agama Islam. Ini luar biasa teman. Ini menerangkan bahwasannya Al-Quran itu luar biasa. Al-Quran itu
kita yang selalu dinasihati oleh Allah, yang selalu diomongin terus sama Allah Subhanahu wa taala untuk tamassuk bil Quran, untuk berpegang teguh dengan Al-Quran, ya kita malas-malasan gitu. Bagaimana kita mendapatkan hidayah? Kalau misalkan memang kita ingin mendapatkan hidayah, maka Al-Quran itu benar-benar kita baca dan kita renungi. Walaupun jenengan bacanya artinya. Disebutkan ada kisahnya Usaid bin Hudayr. Tatkala beliau baca Al-Quran, dia baca Al-Quran dalam rumahnya. Setelah dia baca Al-Quran, kok panas, sumuk. Akhirnya dia bawa anaknya keluar untuk baca Al-Quran bareng sama anak-anaknya. Setelah di luar, dia ngaji, sampai baca entah surat apa. Tiba-tiba untanya yang di luar itu jatuh, kayak kesurupan gitu kan? Gimana ya? Yang kayak kesurupan gitu untanya atau kudanya. Jadi hewan tunggangannya dia, hewan peliharaannya dia itu kayak aneh gitu. Dia berhentiin, loh, tiba-tiba untanya itu biasa lagi. Dia ngaji lagi, kayak gitu lagi, kayak kesurupan gitu untanya. Maka tatkala dia sudah seperti itu, dia melihat ke langit. Ada putih, bayangan putih tembus ke langit. Kemudian dia ngomong sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala pagi hari, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya saya semalam, dia sebutkan kisahnya begini dan begini, terus akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya bahwasannya engkau teruslah baca Al-Quran seperti itu, karena orang yang baca Al-Quran dengan dipahami, direnungi, dimasukkan ke dalam hati ayat-ayatnya, maka akan disaksikan oleh para malaikat. Dan kali itu dia disaksikan oleh para malaikat, sehingganya kendaraannya dia, hewan tunggangannya dia sampai bergetar, karena malaikat itu hadir di situ semua. Ini luar biasa. Ini Al-Quran luar biasa. Khasiatnya Al-Quran itu banyak banget. Makanya ketika kita punya hati yang lagi gundah gulana, maka Al-Quran ini sebagai obatnya. Baik. Lanjut, nanti cerita terus. Wa alla nakuna minal musyrikin al-mutafarriqin fi dinihim syi'an wa ahzaban. Dan hendaknya dan agar kita tidak seperti orang-orang musyrik yang mana mereka memecah belah agama mereka sehingganya menjadi suku-suku dan berkabilah-kabilah. Dan inilah salah satu salah satu titik benang merahnya ya, bahwasannya orang Arab terdahulu, orang Arab itu suku Arab ya, bangsa Arab dahulu itu terdiri dari dua masyarakat. Ada yang hadar sama yang badui. Yang hadar itu adalah orang-orang yang tinggal di kota-kota, yang tinggal di desa-desa. Makanya Rasulullah itu hadar. Rasulullah itu yang tinggal di desa dan tinggal di kota-kota. Ada juga yang masyarakat badui. Badui itu adalah mereka yang nomaden. Nomaden itu apa? Berpindah-pindah gitu ya. Berpindah-pindah, nggak jelas tempatnya, dan kesibukan mereka itu cuma membala kambing, angon kambing. Nah, dari situ akhirnya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bangsa Arab itu terpecah-pecah dari beberapa suku. Kemudian satu suku itu terdiri dari beberapa keluarga. Dan inilah yang menyebabkan mereka itu sering perang saudara. Sering perang saudara. Karena adanya syi'an wa ahzaba, karena adanya suku-suku yang pecah-pecah itu, yang menjadikan mereka dari pecah-pecahnya itu saling menyerang. Nah di sini ya ikhwan, orang-orang musyrikin kerjaannya itu al-mutafarriqina fi dinihim, suka pecah-pecah agamanya, suka memecah-pecah agama, bahkan gak agamanya aja, bahkan setiap pemikirannya pun mereka pecah-pecah juga. Nah, kemudian wa yukhbiruna ar-rasulul karim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengkabarkan kepada kami annal yahuda wan nasara tafarraqu katsiran, bahwasanya Nasrani ini agamanya Nabi siapa ya, Bu? Nabi Isa. Al-Yahud Nabi Musa. Kalau agama Hanifiyah agama siapa? Nabi siapa? Gak ada hadiahnya ini. Kasih air minum insyaallah. Baik, agama siapa? Agamanya Nabi Ibrahim. Al-Hanifiyah agamanya Nabi Ibrahim. Al-Yahud agamanya Nabi Musa. Nasrani agamanya Nabi Isa. Tafarruqu katsiran. Mereka juga berpecah belah banyak banget. Wa anal muslimin sayatafarraquna aktsara minhum. Akan tetapi kaum muslimin pecahnya lebih banyak daripada orang Nasrani, daripada orang Yahudi. Wa anna hadhil firqata satakunu urdatan lidukhulin nar, dan mereka semua yang berpecah belah itu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun ya ikhwan, ada sedikit pembahasan yang penting. Umat Islam akan terpecah menjadi berapa golongan? 73. Sebagian para ulama menyebutkan itu bukan bilangan pastinya, bukan 73. Karena seringnya ketika syariat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 70, itu bukan bilangan, tapi saking banyaknya. Bisa jadi sataftariqu ummati ala 73. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Itu bisa jadi bukan jumlahnya, tapi saking banyaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Muhammad, jika engkau memintakan ampun sampai 70 kali aja, nggak akan diampuni. Kalau nggak salah ini ceritanya tentang pamannya Rasulullah SAW tatkala mau meninggalkan Rasulullah hadir di sisinya. Ada juga teman-temannya mereka di situ juga. Walaupun kamu mintain ampunan 70 kali, engkau tidak akan, atau Allah tidak akan mengampuni si orang kafir tersebut. Karena apa? Karena 70 kali ini, walaupun Rasulullah 70 kali istighfar, astagfirullah 70 kali, itu tidak menunjukkan akan diampuni oleh Allah. Nah, tapi saking banyaknya 1000, tapi Allah mengatakan 70. Ini menunjukkan jumlahnya banyak, bukan 70 tersebut. Mengapa semua jemaah mereka itu masuk ke dalam neraka? Linhirafiha, karena penyimpangan mereka. Wa bu'diha an kitabi rabbiha wa sunnati nabiyha, dan karena mereka jauh dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sebagian agama, sebagian firqah, sebagian sekte itu mengambil masdar mereka, sumber mereka dari mimpi. Seperti sekte apa? Sufi. Namun ya, apakah semua mimpi itu gak bisa diambil ilmunya? Anak ulangin ya. Kadang mimpi. Kadang-kadang mimpi itu beneran apa enggak? Beneran. Bisa diambil enggak? Diambil ilmunya enggak? Enggak bisa. Baik. Jadi gini Pak. Mimpi itu kalau misalkan memang ada sebagian itu ada yang mimpi orang Maroko, bukan orang merokok ya, orang Maroko, orang Maghrib. Orang Maroko itu ya kawan, dia mimpi ketemu Rasulullah SAW. Mimpi Rasulullah SAW di hari pertama. Dia bangun, kalau dia bangun biasa aja. Namun di hari kedua mimpi Rasulullah lagi. Nah, ini luar biasa, senang banget ketemu Rasulullah. Karena syaitan nggak bisa miripin Rasulullah, nggak bisa. Kalau miripin kita ya di mimpi ada kita, misalkan ada orang mimpi kita, bisa jadi itu syaitan. Jadi itu syaitan. Namun Rasulullah tidak bisa dimisalkan. Kemudian di hari ketiga dia mimpi lagi. Kemudian setelah itu
Rasulullah katakan, berikan kabar gembira kepada seseorang yang ada di Arab Saudi bahwa dia penduduk surga. Bahwa dia penduduk surga. Dia bangun kaget dengan mimpinya itu, ya Allah. Akhirnya ia ngajak teman-temannya umroh. Ayo kita nyari kebenaran ini. Beneran gak ini ceritanya atau kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Perhatikan, ini mimpi, tapi mimpi ini bisa dijadikan hujah. Tapi gak semua mimpi bisa kita ambil seperti ini. Nah, salah satu mimpi yang bisa kita ambil faedahnya seperti ini. Jadi, tatkala dia sudah bersama teman-temannya ngumpul bareng, kemudian umroh bersama. Akhirnya tatkala ia sudah sampai Saudi, karena mereka pun umroh. Setelah umroh nyari orang itu, entah orang itu RT berapa nggak tahu di sana. Nah, akhirnya tatkala mereka nyari, akhirnya ketemu dengan perkampungan tersebut. Lantas mereka pun orang-orang Maroko tadi dengan teman-temannya itu, dia orang Maroko terus sama teman-temannya ngomong sama si ketua gitu, sama kepala desanya mungkin, Pak, kami minta tolong ketemukan kami dengan yang disebutkan orang ini seperti ini. Terus bapak itu langsung mengatakan, kamu ngapain mau ketemu sama dia? Dia itu orang paling buruk di sini. Mungkin dia sukanya khomeran, zina dan lain sebagainya. Pokoknya orang kayak gitulah, orang gak bener lah. Gak usah ketemu sama dia, gak usah. Karena dia orang gak bener. Kamu orang ini kayaknya tampaknya penduduk surga semua. Jadi gak usah ketemu sama dia. Enggak Pak, kami semua pengen ketemu sama dia. Toyib, oke, saya akan pertemukan kalian dengan orang tersebut. Lantas mereka ketemu diantar ke rumahnya dia, si bapak tersebut. Akhirnya diketok, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluar berapa? Orangnya itu compang-camping, udah kayak bukan orang yang bener lah. Orangnya itu kayaknya orang nakal gitu. Kemudian dia, orang-orang Maroko tersebut datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam, mengatakan, wahai saudaraku, kami ingin menyampaikan kabar. Kabar apa? Kamu orang ini siapa? Kamu orang ini siapa? Kita gak pernah ketemu kok tiba-tiba mau memberikan kami kabar. Lantas mereka pun mengatakan, kami ingin mengabarkan wahai saudaraku bahwasanya saya mimpi Rasulullah SAW dan Rasulullah mengatakan kamu penduduk surga. Subhanallah. Orang yang sukanya maksiat diberikan kabar bahwasanya dia masuk surga. Ini perhatikan semua ini, ceritanya bagus ya. Namun setelah itu dia kaget. Mana mungkin saya yang pendosa ini masuk ke dalam surganya Allah. Yang minimalnya dipanggang dulu lah di neraka gitu kan, digebukin dulu di neraka misalkan. Akhirnya, ibadillah, orang-orang Maroko tadi tanya sama si bapak itu, Pak, jenengan ini punya amalan apa? Nggak tahu, saya nggak punya amalan apa-apa. Ini maksiat semua dalam otak saya ini. Maksiat semua, saya maksiat terus. Saya paling nggak punya amalan untuk masuk surganya Allah. Nggak Pak, ingat terus Pak, ingat. Akhirnya diingat-ingat sampailah beliau ketemu bahwasanya dia punya satu amalan. Amalannya itu bahwasanya dia punya tetangganya itu janda. Tetangganya janda itu pun ditinggal sama suaminya, punya beberapa anak, 3 atau 2 anak. Nah, saya katanya orang yang orang yang tadi itu bapak-bapak yang di Saudi itu, dia ngomong sama orang Maroko, saya sedekah sama mereka. Jadi kalau misalkan saya punya gaji, setengahnya untuk mereka. Saya gaji 5 juta, 2.500.000 saya kasih mereka. Subhanallah, punya sedekahnya. Dan akhirnya, orang-orang Maroko ini ngajak si bapak-bapak itu, ayo Pak, kita ke Masjid Nabawi Pak, atau Masjidil Haram, kita sholat di situ. Gak mau, saya kayak gini, compang-camping. Bagaimana saya mau ke masjid yang dimuliakan oleh Allah? Udah Pak, ayo ikut kami.
sholat di sana. Karena diajak sholat, dia mandi dulu, dia mandi terus ikutlah sama rombongan tadi. Sampai sana jamaah, apa yang terjadi? Orang-orang Maroko memperhatikan dia. Ketika dia sholat nangis, terus ketika masuk masih nangis. Dia nangis ya, nangisnya tuh nggak kayak biasa, sampai kayak anak kecil tuh, gitu ya. Itu apa namanya? Iya, sedih gimana kita namanya? Sedih, tersedak-sedak gitu ya. Aduh, terseduh-seduh sampai dia nangis. Dia itu semua mereka nangis seperti itu. Lantas setelah itu dikumandangkan Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sadaqallah. Salatlah mereka orang Maroko tersebut bersama orang tadi orang Saudi itu. Terus kemudian ahibatifillah, tatkala mereka salat sangat khusyuk gitu, salat Allahu Akbar, ruku, terus sami Allahu liman hamidah, kamu sujud. Ketika kamu bangkit, orang tersebut tidak bangkit. Orang tersebut tidak bangkit. Kamu salat, kamu harus sujud lagi. Kemudian kamu rakaat kedua, dia nggak bangun di situ aja, dia sujud aja. Terus kita selesaikan sholat, ternyata orang tadi jamaah itu meninggal dalam keadaan sujud. Dia meninggal dalam keadaan sujud. Luar biasa. Pemaksiat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan dia ke dalam surganya. Luar biasa. Jadi kita jangan dari sini kita ambil faedah bahwasanya pertama mimpi. Kalau mimpinya benar, bisa kita alokasikan, bisa kita amalkan. Yang kedua, kita tidak boleh meremehkan seseorang walaupun dia itu suka bermaksiat. Siapapun itu. Kita melihat misalkan ada orang yang sukanya perempuan, nggak pernah pakai jilbab, kita jangan caci dia. Ajak dia untuk menjadi yang lebih baik. Barangkali dia nanti ketika mati dalam keadaan yang bagus. Kita lihat jemaah, ada pelacur yang masuk surga gara-gara apa? Ambil air sama jalan anjing, untuk anjing. Bahkan ada juga yang perempuan masuk neraka. Ada perempuan mati masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara kucing. Makanya kita la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan kita itu meremehkan kebaikan sedikit pun. Walaupun anjing itu hewan yang sering disebut-sebut dalam kitab fikih itu, kalau misalkan kena jilat anjing di berapa kali Pak? Diusapnya 7 kali, satunya pakai tanah. Jelek dia Pak, tapi cuma ngasih minum aja, luar biasa, Masya Allah. Makanya jangan kita meremehkan kebaikan kecil apapun. Walaupun kita cuma ngasih minum di masjid atau kita beri 40.000 dalam masjid, itu akan bermanfaat untuk umat. Ini aja ngasih anjing, apalagi kita ngisi uang atau berinfak kepada masjid yang itu lebih umum manfaatnya, lebih umum manfaatnya. Berikutnya ahibati fillah, ya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ya. Wa anna firqatan wahidatan najiyatan minha satadkhulul jannah. Dan ada satu kelompok, satu golongan yang dia masuk ke dalam surga. Siapakah dia? Wahiyal jama'atul mutamassikatu bil kitab wa sunnatis sahihah. Mereka adalah kelompok yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa amali ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatannya para sahabat. Kemudian ahibati fillah, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut lagi yang berikutnya, yang berikutnya yang bawa bukunya Minhaj al-Firqatin Najiyah. Ciri-ciri orang-orang yang mengikuti dan meniti al-Firqatin Najiyah, kelompok yang selamat. Yang pertama, al-Firqatin Najiyah. Al-Firqah Najiyah itu disifati sebagai berikut. Hiya allati taltazimu minhaj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi. Mereka yang berpegang teguh kepada metodenya Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Rasulullah bagaimana hidupnya bersama istrinya. Rasulullah pernah ngambek gak sama istrinya? Pernah ngambek sama istrinya kan? Pernah. Tapi apa ngambeknya itu mukul-mukulin mereka? Dijambak rambutnya, kemudian bahkan ada sebagian orang itu kalau marahnya itu di luar rumah, bahkan dipukulin istrinya, orang-orang lihat dia, nggak malu banget. Nah, Rasulullah SAW pernah juga nggak senang sama istrinya gara-gara mereka minta tambahan income, mulus, minta tambahan merah-merah, mulus-mulus. Maksudnya apa? Duit, tambahan duit. Kemudian yang berikutnya hibatifillah. Makanya ketika mereka itu ingin minta tambahan nafkah, akhirnya Rasulullah mendiamkan mereka selama 1 bulan. Luar biasa, 1 bulan itu nggak sebentar, lama, lumayan 1 bulan. Karena mereka minta tambahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan kepada mereka. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Kalau misalkan kalian itu pingin dunia aja, ya udah kita kasih nanti. Kalau misalkan kamu orang dalam surat Al-Ahzab ya, kalau misalkan kalian pingin, kalian udah istri-istri Rasulullah itu udah luar biasa. Kalau kalian pingin Allah dan Rasulnya, maka kami akan menambahkan pahala bagi kalian. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 pilihan, mau dunia atau ingin Allah dan Rasulnya. Nah, jadi Rasulullah pun pernah ada konflik dengan istrinya. Pernah ada konflik dengan istrinya. Bahkan sahabat kami juga jemaah pernah konflik sama istrinya. Mungkin Anda sudah sebutkan di sebagian kajian yang mungkin ikut dengan kami. Pernah suatu saat ada seseorang yang dia itu punya masalah sama istrinya. Punya masalah istrinya, mungkin bentrok sama istrinya, ada crush sama istrinya. Akhirnya dia punya inisiatif untuk ketemu sama Umar. Ketemu sama siapa? Umar. Mungkin tatkala itu Umar sudah menjadi Amirul Mukminin kalau nggak salah. Akhirnya orang ini ke rumahnya Umar. Tapi qadarullah dia pengen curhat sama Umar. Umar lagi dibentang-bentang sama istrinya di rumahnya. Umar lagi dibentang-bentang sama istrinya. Ya Umar diam. Ada gak enak hati mungkin si Umar sama istrinya lagi berantem. Akhirnya si Umar pun dia diem aja. Mau mentok ya, mikir-mikir, ini juga lagi dimarahin. Saya bisa ada marah juga sama istri, ini juga dimarahin gitu kan. Akhirnya saya jadilah dipanggil sama Umar akhirnya. Mas, kenapa gak jadi? Wah Umar, Anda mau curhat sama ente lagi dimarahin gitu. Ente lagi dimarahin. Dan akhirnya ini seperti itu ya. Karena dalam hidup ya, walaupun Umar aja yang setan aja takut bunuh dia, istrinya berani. Nah, kemudian begitu pula bagaimana manhaj Rasulullah, metode Rasulullah tatkala bersama sahabat-sahabatnya. Rasulullah tak pernah mencaci mereka, Rasulullah juga baik sama mereka dan lain sebagainya. Dan bagaimana Rasulullah SAW bersama budaknya, termasuk budaknya Rasulullah SAW itu Anas bin Malik. Pernah dengar Anas bin Malik? Anas bin Malik itu anak yang kecil yang ketemu Rasulullah SAW, ibunya itu ngasih ke Rasulullah, wahai Rasulullah, ini saya berikan anak saya untuk berkhidmat kepada Anda. Akhirnya diajak sama Rasulullah SAW dan jadilah dia budaknya, Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik pernah suatu saat Rasulullah dengan si Anas bin Malik itu Rasulullah nyuruhlah entah beliin apa gitu kan, yang pasti bukan gorengan deh Pak. Dulu gak ada gorengan soalnya. Dia disuruh si Anas masih kecil. Dia jalan ketemu anak-anak kecil lagi mainan. Nah kemudian Anas ikut mainan situ juga sambil sama anak-anak. Kemudian Rasulullah ikutin dia. Oh ternyata Anas lagi mainan sama teman-temannya. Tadi kan sudah saya suruh gitu. Tapi Rasulullah nggak bentak, nggak mukul, nggak mencaci. Rasulullah SAW dengan budaknya yang luar biasa.
kemudian bersama anak-anak kecil. Pernah Rasulullah SAW dikencingin sama anak kecil. Rasulullah gendong dikencingin. Ini Rasulullah aja pernah dikencingin ya Pak. Rasulullah pernah dikencingin. Apakah Rasulullah terus ngomong dimarah-marahin anak kecilnya? Ya enggak, anak kecilnya enggak maksud gitu kan. Anak kecil enggak maksud. Akhirnya cuma diberi sama Rasulullah. Itu yang pertama sama anak-anak kecil. Kemudian Rasulullah juga pernah bercanda sama anak kecil. Nah ini kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sama anak kecil itu gak sayang, ini berarti menyelisih Rasulullah nih. Rasulullah bercanda sama anak-anak kecil. Jadi sama anak kecil juga sayang sama anak kecilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Rasulullah ngeledekin si Umair. Umair itu punya burung kecil, punya mainan burung gitu kan, main burung. Nah burungnya mati. Kemudian diadain nama Rasulullah SAW. Ya Abu Umair, maka fa'ala Nuhair. Wahai Abu Umair, apa yang telah dilakukan oleh si Nuhair, burung kecilku? Ternyata dia mati. Si Abu Umair ini dia sedih. Sama Rasulullah seperti itu. Rasulullah sayang sama anak kecil, bahkan sama Arab Badui jemaah. Pernah Arab Badui kencing di masjid. Pernah dengar Arab Badui kencing di masjid? Orang Indonesia nggak ada yang gitu. Orang Badui datang kencing di pojokan masjid. Yang luar biasa. Emang Arab Badui itu nggak punya adab ya, nggak punya adab. Jadi harus datang ke Rasulullah aja langsung ngomong celutas-celutas aja. Kalau sahabatnya ya nggak ngomong Rasulullah dan lain sebagainya. Bahkan mungkin mereka juga wahai Muhammad gitu kan, langsung Muhammad gitu panggil sama dia. Kemudian yang berikutnya ahibatillah. Tatkala si Arab Badui itu kencing di di masjid, para sahabat bergetar. Kita ngakuin ini orang Badui ini kurang ajar gitu, kencingnya di masjid. Tapi Rasulullah apakah sembuh dia atau Rasulullah menahan mereka? Ditahan sama Rasulullah. Ditahan sama Rasulullah agar kenapa? Ini cerdasnya Rasulullah, agar tidak kencingnya kemana-mana. Cerdasnya Rasulullah, agar kencingnya tidak kemana-mana. Tapi Arab Badui kok nambah menunjang ya Pak? Apa bahasa enaknya menunjang itu apa? Oh ya menjadi-jadi itu ya. Nah, Arab Badunya menjadi-jadi. Tak kala sudah datang, sudah kencing, melihat para sahabatnya gergetan sama dia mau sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kemudian doa, ya Allah, rahmatilah, sayangilah Muhammad dan aku saja, jangan yang lain. Yang lain gak usah disayang sama Allah dan Rasulnya. Ini dia menjadi-jadi. Dia cuma jadi luar biasa. Habis ya Pak? Sudah habis waktunya. Nah, karena waktu sudah habis, alhamdulillah kita masih bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita masih bisa berilmu. Semoga ilmu yang kita dapat di hari ini bisa menjadi bisa kita amalkan di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka